Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Weekly Stock Analysis untuk saham-saham yang alert mulai hari Senin kemarin sampai tanggal 11 Juli 2024 di Telegram bot Delcon bot. Jadi nanti kita akan lihat apa saja minggu lalu. Kita lakukan voting di Telegram channelnya, lalu kita analisa yang terbaiknya Bapak Ibu ya. Berikut ini adalah reviewnya, alert-alert yang muncul dari hari Senin sampai hari Kamis. Bapak Ibu bisa lihat cukup ramai. Ya, minggu ini cukup ramai ya Bapak Ibu. Walaupun kita lihat 10 meter kompositnya sudah grid ya, extreme grid. Nah, untuk tanggal 8 sampai tanggal 11 ada sekian banyak alert robotnya. Kita pilih 10, lalu kita voting ya. Nah, Telegram botnya ini ada di Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya di Telegram bot ini dia alamatnya ada di deskripsi video juga, lalu ada juga dia di bisa scan QR ini. Nanti kita akan pilih ya Bapak Ibu. Untuk tanggal robot tanggal 12 Juli mulai PTPP ada Citra sudah ada after market close analisisnya. Bapak Ibu bisa tonton ya nanti bagaimana analisa untuk hari Jumat. Nanti saham-saham yang kita voting ya sampai hari Kamis ini akan kita bahas menggunakan data end of day tanggal 12 Juli. Oke, disclaimer-nya on Bapak Ibu. Nah, ini ya untuk after market close analisis tanggal 12 Juli kemarin kita sudah buat. Bapak Ibu bisa tonton, linknya ada juga ada di deskripsi video atau ke channel YouTube-nya. Nanti akan dijelaskan lebih detail. Nanti kita seperti tadi end of day-nya tanggal 12 Juli. Akan kita bahas hasil votingnya ya. Untuk informasi workshop Bapak Ibu workshop ya kita akan lakukan insya Allah tanggal 20 Juli untuk trading bisnis dan untuk batch 3-nya ada tanggal 10 Agustus. Untuk volume price analysis ternyata tanggal 3-nya terpaksa kita geser ya Bapak Ibu karena ruangannya ternyata ada keperluan lain dipakai. Nah, kita geser untuk volume price analysis tanggal 24 Agustus untuk batch 11 dan batch 12-nya untuk volume price analisisnya di tanggal 31. Jadi memang pembahasan after weekly stock analysis ini kita akan lebih ke pendekatan volume price analysis dan white cap structure ya. Nah, Bapak Ibu yang berminat untuk ikut workshop silahkan. Untuk yang volume price analysis untuk trading as business sudah full ya, tinggal satu saja. Ini ya ada perubahan, ada yang berpindah. Lalu Bapak Ibu yang berminat untuk volume price analysis level advance-nya sudah bisa mendaftar juga, terutama yang sudah ikut untuk level trading as business bisa melanjutkan ke level berikutnya volume price analysis. Bagi yang mau langsung ke volume price analysis bisa juga, tapi prioritasnya setelah diutamakan adalah teman-teman yang sudah ikut trading as business karena dia kelanjutannya. Kenapa saya buka? Karena kemarin ada yang bilang, Pak, saya sudah 8 tahun di pasar saham, saya ingin belajar juga volume price analysis. Dia merasa langsung saja. Saya bilang, oh ya juga, benar juga ya, gitu. Ada juga yang pengen belajar volume price analysis, masa dia harus ulang lagi. Kalau mau silahkan, tapi kalau mau langsung, tentu prioritasnya yang diutamakan yang sudah ikut workshop trading as business. Nanti kalau tidak ikut trading as business, apa namanya, eh, dia nggak nyambung gitu. Ada beberapa hal yang tidak nyambung. Tapi kalau udah pengalaman 10 tahun, 12 tahun di pasar saham, ya bisa saja ya, nggak apa-apa. Oke, berikut ini adalah hasil votingnya Bapak Ibu. Ya, tanggal 7 atau tanggal 8 ya? Ini lupa juga saya nih. Oke, jadi ada Agro, BTPS, MTEK, Cepin, ESA, ISAT, PGO, SMGR, SMRA, dan WIM. Jadi jumlah vote adalah 96 suara yang masuk dari 203 ya yang lihat. Nah, 96 ini kalau kita lihat PGO adalah yang tertinggi, dia 17% sebesar 16 vote. Lalu kedua adalah SMGR ya, SMGR yang kedua 16%, MTEK 14%, BTPS 11%, SMRA 11% Bapak Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah memilih saham-saham Agro Cepin ini tetap ada ya. Cepin tetap ada, ISAT, lalu ada oh ini SMRA sama ESA sama ya. Ada BTPS.
Oke, ini saya tambahlah nanti S saya karena mereka sama-sama 11% ini. Oke, gitu ya. Ya, BTPS ESA harusnya ada. Tapi nggak apa-apa, Bapak Ibu. Sama mereka sama-sama 11%. Nanti ini saya tambah lah. Oke, saya tambah. Supaya fair ya. Soalnya ini ada 11%, 11%, dan 11%. Saya tidak lihat pula tadi ada ESA. Baik, untuk kali ini nanti akan saya tambah ESA. Judulnya akan saya tambahan juga. Yang ini tambah ESA dia. Nggak apa-apa ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, apa bedanya after market close dengan weekly? Jadi, kalau weekly ini Bapak Ibu, pendekatan kita akan melakukan analisa lebih ke Wyckoff method dan volume price analysis. Kalau di after market close kan kita analisa secara rutin menggunakan semua bot yang ada. Lalu data yang digunakan adalah data end of day pada hari Jumat. Nah, saya jelaskan sedikit refreshing untuk Wyckoff analysis bahwa secara teori ya menurut Wyckoff bahwa dua structure yang terjadi di mana strong hand melakukan aksinya adalah di saat dia terjadi distribusi dan akumulasi. Nah, strukturnya untuk Wyckoff distribution dia dimulai dengan disebut preliminary of supply. Dan selalu jebol. Dan di sini ada auto reaction, secondary test. Ini adalah buying climax. Ini adalah auto reaction. Ini adalah secondary test ya. Nah, berikutnya sampai fase sana. Di sini kita biasa menemukan uptrust. Baru ada creek biasanya. This sign of weakness dan sebagainya. Di sini kita the best time for buying, the secondary test. Maka struktur ini akan kita analisa nanti untuk saham-saham. Begitu juga dengan Wyckoff akumulasi. Dia biasanya disebut dengan preliminary support, lalu the selling climax. Di sini Bapak Ibu, di sini batu ada auto rally atau auto reaction, berikutnya ada secondary test. Baru ada creek, baru biasanya kita mencari adanya spring ya. Nanti jadi best time for buying, lalu dia ke atas. Nah, inilah yang biasanya saya fokus baik dia berada di distribusi atau di akumulasi. Karena fund manager besar atau strong hand atau bandar biasanya bermainnya di sini. Menurut buku ya, menurut Wyckoff. Dan Wyckoff ini tahun 1800-an. Jadi udah 100 tahun lebih dia metodologinya. Dan bukan hanya di Indonesia, dia di mana-mana sudah. Oke, kalau kita lihat detail dari market strukturnya untuk Wyckoff metodenya adalah pertama, Wyckoff itu mengatakan ada fase disebut accumulation, ada marking up, baru ada distribusi, baru ada marking down. Ini lengkapnya. Nah, biasanya yang kita cari adalah kalau dia sudah selesai akumulasi, mudah-mudahan kita ketemu namanya spring, lalu dia menjadi the best time for buying ketika dia break fase akumulasi. Nah, namun begitu biasanya dia turun dulu. Dia memberikan namanya second chance to buy. Nanti kita akan bahas di workshop Trading as Business lebih detail. Nah, dia naik. Nah, di sini kita biasanya ada fase distribusi, maka dia break. Di sini disebut dengan the best time for selling. Kalau kita ketinggalan, biasanya dia memberikan second chance to sell. Nah, beruntung kalau kita menemukan namanya uptrust atau fake out ya. Nah, setelah itu dia marking down. Nah, inilah kira-kira yang menjadi konsep untuk Wyckoff method. Tentu di dalamnya kompleks, Bapak Ibu yang berminat dengan belajar Wyckoff method atau volume force analysis, nanti silahkan bisa ikut workshopnya. Karena kalau menjelaskannya di dalam YouTube itu tidak cukup sehari ya, sejam. Kita harus bertemu di kelas sehari karena nanti namanya workshop kita ada ini ya, ada pekerjaannya, ada workshop di dalam kelasnya, ada working papernya ya, gitu. Oke, baik Bapak Ibu, kita langsung pindah ke Telegram botnya untuk lakukan analisa. Sekarang kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya, tentu kita akan langsung aja lakukan pembahasannya. Pertama kita lihat dulu ya, kompositnya seperti apa. VPA komposit kemarin untuk penutupan hari Jumat. Karena data alert ini munculnya antara Senin sampai Kamis. Dan komposit terakhir dia candlenya merah, dia ditutupnya positif ya Bapak Ibu karena ada opening gap up. Lalu kita cek alertnya. Alertnya tadi sudah kita jelaskan bahwa untuk hari Jumat kita punya beberapa saham yang sudah dijelaskan di video after market close. Untuk beberapa saham yang kita voting ada di sini. Nah, hasil votingnya tadi kita lihat pertama adalah PGO ya. Kita lihat mulai dengan alert PGO. PGO ini mulai masuk ke dalam Kompas 100 sepertinya
bulan kemarin ya, maksudnya mulai mulai yang kemarin, karena dia belum lama ini IPO-nya belum sampai berapa tahun, dan alertnya itu sudah mulai bulan 5. 5 ada, bulan 6 ada, harusnya ini sudah bergerak ya PGO. Kita mulai dengan Speedo PGO. Jadi untuk pembahasan speedometer dan rotasi bintang hanya sekilas saja karena kita akan fokus ke Wyckoff. Dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply untuk penutupan tanggal 12. Kita lihat dengan star PGO. Untuk rotasi bintangnya, PGO ini dengan pusat rotasi komposit, dia sudah masuk ke zona hope. Artinya sejak kemarin-kemarin sudah bergerak dari habis panic terbitlah hope. Sekarang PGO berada di zona hope. Mudah-mudahan dia bisa bergerak terus ke zona grid. Oke, kita lihat VPA monthly PGO. PGO ini baru IPO ya Bapak Ibu. Ya, baru IPO. Jadi datanya itu baru ada, mungkin ini adalah Februari atau Maret lah ya. Ini April, Maret, Februari ya. Jadi kalau kita lihat dari sejak IPO-nya, kalau datanya ini benar, dia baru bottoming-nya sudah terbentuk di 595, low, ya, low, high, high, low. Nah, mudah-mudahan dia higher high. Jadi ada harapan untuk bergerak lebih tinggi karena pattern-nya sudah terbentuk. Nanti kita lihat. Di monthly-nya kita punya low 595, high 1680. Oke, bagus ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini dia ke atas karena nanti di weekly-nya kita akan lihat monthly-nya seperti apa. Strukturnya belum kelihatan Bapak Ibu karena dia baru IPO juga. Ini kita lihat VPA weekly PGO. Nah, Maret ke belakang dia Maret. IPO-nya di Maret atau Februari ya. Kalau kita lihat di sini data terakhir, data awalnya, taruhlah sini kalau andai kan ini IPO ya, Bapak Ibu, setelah itu dia berapa minggu dia turun, membentuk low. Oh, mungkin ada di sananya. Baru low, high, high, low, higher, high ya. Jadi langsung dia membentuk dalam weekly. Lalu dia turun. Selama low ini tidak break, maka kita aman ya. Ini jadi kita punya struktur di berapa ya ini harga 1000, dia membentuk bottoming. Jadi di sini kalau dia nanti bentuk new high baru di atas inilah yang kalau weekly-nya terbentuk, maka kita disebut fase ini adalah reakumulasi. Kan ya, low high, high low, higher high ya. Jadi kita lihat mulai Agustus ini volumenya berbeda di weekly. Price-nya naik, volumenya naik. Oke, lalu dia marking down. Nah, di sini volumenya mulai ada perbedaan, Bapak Ibu. Termasuk mulai tahun Mei, April, dia berbeda ya. Di sini berbeda. Ini kalau volume begini dia bergerak turun, itu lack of intention untuk ke bawah mengambil demand. Dia turun, tapi volumenya secara rangkaian dia juga menghilang. Maksudnya mengecil. Lalu 4 bulan terakhir, 4 minggu terakhir dia mulai naik. Menjadi low, ya ini menjadi high-nya. Kalau dia turun, itu menjadi high low, baru dia naik high high. Dia harus ada pola seperti itu untuk lepas dari fase ranging. Kan sekarang ini dia dari Desember itu 2003 sampai sekarang dia ranging ya Bapak Ibu. Sideway artinya low-nya ada di sini. Ya. Paling enggak dia harus break ranging-nya ini dulu di sekitar 1500 ini. Dia harus lewat dulu. Supaya kita punya low, high, high, low, higher, high. Itu untuk weekly-nya, kita lihat VPA PGO. Jadi mulai bulan 5 ya, dia mulai alertnya ya. Mei ya, di sini harusnya. Baik, berikut ini adalah untuk volume price, tapi datanya daily. Kita lihat daily, dia bilang high volume fundamental move price. Oke. Nah, alertnya kemarin kapan itu? Di sini ya, alertnya break, dia naik ke atas, ada sinyal nih Bapak Ibu, uptrust bar. Ya, ini ada sinyal uptrust bar. Lalu candle ini, candle merah ya Bapak Ibu. Candle merah, dia candlenya merah, tapi kita lihat volumenya ya. Volumenya dibilang high pula. Tapi down volume. Kalau ini dia masih berada di inside bar Bapak Ibu. Dia opening gap up naik tinggi baru dia turun. Sementara kita lihat ini low, high. Ya, di sini bottomingnya. Ini adalah low-nya.
Ya, high-nya mau di sini boleh high, dia turun low untuk highlight. Di sini ada fase, ada akumulasi. Intinya dia coba naik kemarin hari Kamisnya. Lalu karena di sini ada supply-nya masuk dulu. Supply-nya masuk. Eh Kalau dari daily-nya sih penutupan hari Jumat tidak menunjukkan signifikansi yang kuat untuk dia turun, mematahkan trennya. Tetapi kalau naik, memang dia harus turun untuk melakukan pullback. Asal dia tidak membentuk new low dari swing terdekat. Swing terdekatnya mana? Ini. Ya. Jadi batasnya untuk yang agresif, kita stop loss-nya bisa di sini, konservatif stop loss-nya di sinilah. 1178 ini menjadi mid downtrend-nya. Kalaupun dia turun, ini adalah menjadi zona demand. Oke. Oke. Sekarang kita lihat dengan VBP weekly PGO. Kita mau lihat zona supply and demand-nya di weekly. Ya, dia baru mencoba break ini Bapak Ibu. Kalau kita lihat yang besarnya, supply and demand itu ada di zona ini. Ini fakta ya Bapak Ibu, ini garisnya gitu. Saya ambil karena dia datanya seperti itu. Dia sempat jebol ke bawah untuk mengambil demand yang di sini. Oke. Sekarang demand yang di sini sudah diambil, itu yang mendorong dia ke atas 4 minggu candlenya hijau. Biasanya harus ada candle merah ya, harus candle merah. Kalau enggak dia naik terus, dia turunnya di dalam gitu. Kayak ini ya. Hijau, merah enggak signifikan. Nah, turunnya dalam gitu. Dia harus ada pullback-nya untuk naik lebih tinggi. Nah, ini dalam skala lebih kecil, nanti di daily-nya juga bisa kelihatan. Dia, kalaupun mau turun, kita bisa buy on weakness di zona ini. Ini menjadi demand yang saya garis ini. Bisa di sini, sini. Jadi antara zona ini adalah menjadi zona buy. Oke, atau pakai Fibonacci juga bisa nanti di daily ya. Sekarang kita lihat VBP PGO. Untuk weekly ini kita bahas jadi 6 ya Bapak Ibu. Karena tadi ada SSI ya saya nggak lihat. Ternyata dia lebih. Oke, kalau kita zoom up, zona demand-nya berada di sini. Oke, kalaupun kemarin hari Jumat merah besok untuk masuk ke zona ini justru itu normal ya Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan zona buy on weakness-nya di zona demand. Supaya strukturnya untuk naik ke atas dia butuh dulu retracement. Retracement itu biasanya dia terjadi rebound-nya di zona-zona demand seperti ini. Yang volumenya besar nih ya, volume profilnya besar. Kalaupun ini juga iya, tapi yang besar signifikannya ya di sinilah. Nah, jadi dia bisa turun ke sini untuk naik ke atas. Mudah-mudahan seperti itu. Apalagi kita lihat wave PGO. Wave PGO ini adalah mencoba mencari harmonisasi antara Elliott Wave atau Zigzag Wave ini dengan volumenya ya. Jadi kalau ini turun, volumenya besar, jadi ini valid. Sekarang dia naik ke atas, dia juga besar. Oke, jadi masih oke, belum ada terjadi perubahan karena zigzagnya juga seperti ini. Oke, wave-nya dia turun dalam, ininya besar, dia naik ke atas juga volumenya besar. Yang kita lihat ada Elliott Wave. Selama ini dia masih zigzag saja. Di situ belum bentuk tren Elliott Wave-nya yang signifikan. Apalagi itu udah Bapak Ibu. Kita lihat foreign flow-nya. PGO. Tambahan. Oke, berikut ini adalah foreign flow untuk Pertamina Geothermal. Kita bisa lihat Bapak Ibu untuk mulai tengah Mei memang ada net sale-nya besar. Bapak Ibu lihat ini barnya merah semua. Di sini juga merah, itu artinya net sale. Lalu di pertengahan Juni mulai signifikan nih asingnya masuk. Ya Bapak Ibu ditandai dengan akumulasi garis warna hijau ke atas. Tetapi hari Jumat kemarin asingnya keluar 1,35. Oke, itu yang membuat sahamnya tertekan mungkin sedikit. Asingnya keluar minus 1,35, tetapi dalam 5 hari dia sudah terjadi akumulasi sebesar 35 miliar di PGO. Dalam 20 hari akumulasinya semakin besar adalah 89,7 miliar, dalam 60 hari semakin besar adalah 104 miliar. Tetapi kalau dikumulasikan dengan 100 hari, ternyata di 100 harinya terjadi distribusi ya. Di sini bisa kita lihat ya. 100 hari berarti 5 bulan. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, di sini mulai Februari ini terjadi distribusi sehingga dalam 100 hari kita netkan, dia tetap akumulasi, terjadi akumulasi, net buy sebesar 64 miliar.
Cukup volatile Bapak Ibu, dia keluar masuk lagi. Mudah-mudahan dia bisa signifikan mendorong membentuk new high lah. Baik, itu dia untuk saham PGO. Bapak Ibu, kita lanjutkan saham lainnya. Adalah apa lagi? SMGR. Kita cek. Alert SMGR. SMGR ini alertnya belum 7. Tetapi waktu itu saya beli SMGR ini ketika panik. Ekstrim panik ya Bapak Ibu. Bisa lihat di sebentar saya cek dulu. Baik, kita cek dulu ya SMGR. Jadi SMGR itu saya masuknya di akhir April atau awal Mei lah. Waktu itu saya mulai buy and weakness terus. Waktu itu perintahnya adalah speedometernya, Bapak Ibu. Ini di yang saya posting di Telegram channel ya. Bapak Ibu bisa join Telegram channelnya. Nah, waktu itu nih tanggalnya 30 April. Pada 30 April tuh SMGR dia extreme fear. Nah, mulai awal Mei itu saya mulai buy on weakness nih. Saya cari, tapi diatur manajemennya. Akhirnya dia rebound ya, jadi sudah naik hingga alertnya kemarin sudah banyak. Bapak Ibu join aja Telegram channel, biasanya saya ingat-ingatkan itu. Oke, SMGR itu masuknya saya dimulai awal Mei, tapi awal Juni baru dia ada alert. Jadi pas banget bottomingnya. Oke ya, sekarang kita lihat dengan Speedo SMGR. Nah, SMGR berada di zona grid, artinya demand-nya saat ini sudah lebih besar daripada supply. Belum ekstrim ya. Sekarang kita lihat dengan Star SMGR. Ini rotasi bintang, rotasi saham untuk SMGR. Nanti Bapak Ibu lihatnya di chart weekly ya. SMGR sekarang sudah berada di grid, artinya sudah menguat. Kita kalau ada pelemahan-pelemahan sedikit cukup berhati-hati kalau relatif terhadap komposit. Silahkan cek rotasi bintang weekly-nya. Kita cek lah ya. W Star SMGR. Karena pengen tahu kalau secara weekly dia habis panik terbitlah hop. Nah, ini dia. Jadi kalau bermain di weekly Bapak Ibu, SMGR ini masih bergerak jauh. Sekarang berada di panic kalau rotasi bintang terhadap komposit untuk time frame weekly. Tapi kalau kita belinya sudah di grid itu sudah ketinggian. Justru harus belinya pas saat dia berada di zona panic. Mudah-mudahan dia habis panic terlebih dahulu, lalu bergerak ke atas, masuk grid. Nah, kalau udah di sini, masuk fear-nya baru kita jual. Atau stop loss-nya dinaikkan. Jadi jangka panjang kalau pegang SMGR ini ya. Kita lihat dengan VPA monthly SMGR. Oke, kita cek dulu chart monthly-nya. Nah, monthly-nya sebulan 2 bulan ya. Jadi saat panik-paniknya SMGR masuk. Kalau targetnya, kalau mau main monthly-nya, targetnya kena 8.250 bisa jual dulu. Atau ya nanti kita cari zona-zona demand di sinilah ya, zona supply di weekly-nya, tendensi lebih kecil. Monthly-nya bulan lalu dia ada rebound. Di sini ada sinyal untuk monthly disebut dengan stopping volume titik warna bulat. Ya nanti kita belajar. Jadi dia marking down. Nah ini selling climax auto rest. Tapi main di monthly ya. Nah kita nanti dia akan ada secondary test. Kalau dari struktur wake off-nya kita lihat VPA weekly untuk SMGR. Mari kita lihat wake off untuk weekly-nya. Biasa di pasar saham Indonesia saya wake off-nya saya gunakan weekly memang. Oke. Kita lihat wake off-nya Bapak Ibu ya. Di sini mungkin dia adalah marking down. Kita lihat di sini ada terjadi redistribusi, fase redistribution. Lalu di sini dia masuk lagi marking down atau disebut dengan selling panic selling ya, selling climax. Di sini paling selling climax ya. Auto reaction secondary test dalam time frame daily tapi nanti. Oke, dia sudah mulai perubahan change of karakter di sini divalidasi oleh volume. Volumenya valid nih Bapak Ibu ya. Volumenya untuk terjadi perubahan ini harus ada volume yang besar. Paling enggak level A-nya ya. Baru dia naik ke atas. Volumenya juga di atas rata-rata dalam weekly. Volume terakhir sinyalnya tidak ada. Volumenya besar, spread di atas rata-rata. Dan trennya sudah 1, 2, 3, 4, 5 sudah up ya. Volumenya menarik. Jadi kalau kita belajar saham itu Bapak Ibu, price, discount, everything. Nah volume seperti ini lihat. Oke ya, pasti ada sesuatu hingga volumenya berubah ya di sini. Dan di sini juga kita lihat kumulatif volumenya sudah up ya di atas sana dan sudah menjadi hijau. Ternyata ada akumulasi lah.
Itu strukturnya, tapi masih fase awal. Kalau dalam wake of accumulation, kita baru ketemu dengan selling climax ya, udah selling climax. Kita lihat di daily-nya supaya lebih jelas. VPA SMGR. Nah, kalau kita buka di daily-nya baru kelihatan bahwa ini ada reakumulasi, ini adalah marking down, selling climax, auto reaction secondary test. Ini kita ketemu namanya stopping volume juga disebut dengan selling climax. Di sini adalah auto rally atau auto reaction terhadap selling climax-nya, baru dia ada secondary test. Dia retest, tes ya. Jadi sini disebut dengan ST, ini juga ST, dia sudah tes 2 kali. Di saat ini naik, ini volumenya harus ada profil berubah dari di sini. Lihat. Ya, ini ada mulai perubahan volume. Profil di sini berbeda dengan profil saat dia panic atau di sini. Lihat, kalau kemarin ini mungkin ada alert, kita sebut dengan the best time for buying lah. Atau kalau dia tidak ada spring, kalaupun langsung naik ke atas kan kita tidak tahu. Ini disebut dengan the best time for buying tadi. The best time for buying ya. Ini yang break. Dari sideway ini dia break, lalu dia akan memberikan turun dulu. Dia akan mengambil demand di sini disebut dengan yang ini disebut dengan kesempatan kedua, second chance to buy. Jadi dia turun dulu ke bawah karena sudah break, dia turun dulu. Yang agresif tentu stop loss-nya di sini, ya. Yang konservatif stop-nya di sini. Kalau saya stop loss di mana? Biasanya saya cenderung ngambil di sini supaya apa? Kita punya pattern low, high, high low, higher high ya. Higher high. Ya seperti di sinilah. Yang di bawah ini juga boleh, bebas. Nanti kalau saya di sini karena ini masih terlalu pendek, masih cuma 1 bulan akumulasinya, dia masih bisa turun nih, mengambil demand yang ada di zona ini. Oke, demand itu apa? Oh, kita cek pakai VBP. Tapi kita cek dulu nih. Untuk hari Jumat, no demand ya, Bapak Ibu, karena volumenya kecil. Kalau retracement biasa volumenya memang harus kecil. Kalau dia turun volume besar, bahaya ke dalam weekly-nya. Kita lihat dengan VBP Weekly SMGR. Kita tes dulu. Oke. Ini adalah chart VBP, tapi untuk weekly, di mana tujuan kita mencari zona supply and demand. Di atas ini kelihatan jelas, gampang sekali melihat ini adalah supply zone. Artinya apa? Yang beli di zona ini, semuanya nyangkut. Oke, mereka kalau ditanya punya keinginan keluar, punya. Kalau harga sahamnya naik, maka yang nyangkut di sini akan keluar menjadi supply, ya kan, meningkat. Nah, mereka akan keluar karena kan sudah nyangkut nih, ya. Kalau bisa jangan nyangkut. Di bawah ini adalah demand zone. Oke, dia berada di demand zone. Jadi kalaupun mau main time frame besar, kalau dia turun ke bawah ini sebenarnya masih bisa buy. Ya, buy-nya di zona ini. Terjadi perubahan volume, profilnya tidak bohong. Ini Bapak Ibu, volumenya ini fakta ya. Kalau price bisa dimanipulasi, tapi volumenya kita bisa baca. Oke, kita tahu dalam weekly kita punya demand zone di bawah, punya supply. Jadi kalaupun dia mainnya di weekly, di sini akan menjadi zona untuk akumulasi. Bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Bisa panjang ya. Tergantunglah bandarnya mau ngapain. Berikutnya kita akan lihat VBP SMGR. Kita pakai time frame daily. Nah, ini untuk daily. Lumayan lah ya daily-nya Bapak Ibu. Kalau daily, kita lihat dia sempat ranging, dia membentuk high. Di sini berada dia, kan dia break, the best time for buying. Dia turun dulu untuk second chance to buy. Yang agresif stop loss di sini, kan kelihatan. Nah ini, kalaupun dia ingin naik lebih tinggi dan besar, Bapak Ibu, dia masih bisa turun ke bawah. Karena di sini ada demand zone ini. Nah, kalau demand zone dia ngambil ke sini, berarti kita yang belum sempat beli full bisa buy on weakness. Di sini ada zona demand-nya. Jadi Bapak Ibu, kalau stop loss-nya yang konservatif bisa berada di sini karena ini demand-nya ya. Dia masih bisa turun. Tapi pun kalau dia tidak turun, bandarnya mengatakan, oke, cukuplah di sini, dia akan naik ke atas. Target jual, kita cari ke atas ini. Oh, sini ada supply sedikit. Ini disebut supply. Ya. Dan di atas ini ada sell mother candle. Yang pertama kali candle merah dengan volume dekat-dekat supply. Nah, itu rumusnya dekat-dekat supply, kita cari candle merah yang pertama kali. Ya, setelah dia keluar, sahamnya ini turun nggak ketulungan. Berarti yang menekan ini adalah supply yang kuat. Kita
karena orang-orang di sini ada pada nyangkut, target tertinggi kita di sini. Di sini jual 50%. Kalau kita beli 100 lot, berarti di sini jual 50 lot. Selama dia naik, tentu banyak fluktuasi. Kita stop loss-nya naikkan setiap ada swing low. Begitu dia, kira-kira targetnya kalau untuk daily. Sekarang kita lihat dengan wave SMGR. Oke, kita cek berikutnya adalah wave. Nah, wave-nya menarik ini Bapak Ibu. Ini kan dia turunnya dalam. Wave, high, ya. High. Nah, terjadi perubahan ketika dia turun dalam, tidak harmonis dengan down wave-nya. Lalu ini naik tinggi, dia kembali harmonis. Jadi di sini terjadi perubahan tren, ya, perubahan wave Bapak Ibu. Nah, nanti dia turun lagi, ini tidak boleh lebih besar dari hijau. Ini harmonik nih Bapak Ibu. Nah, jadi nanti hijaunya makin besar, dia bisa naik tinggi. Begitu Bapak Ibu untuk SMGR dari wave. Kita lihat untuk foreign flow-nya. PIF SMGR. Oke, berikut ini adalah chart foreign flow untuk semen Gersik. Bapak Ibu bisa lihat di sini asingnya sempat keluar, di sini dia sideways sedikit, asingnya masuk nih sebenarnya. Lalu asingnya keluar lagi besar. Di sini Bapak Ibu di awal Juni sahamnya naik tapi asingnya tetap keluar, baru mulai akhir Juni asingnya konsisten masuk dan sahamnya mulai keluar. Jadi kalau kita lihat hari kemarin Jumat asingnya masuk di semen Gersik, semen Indonesia 29 miliar, lalu dalam 5 hari akumulasi 94 miliar. Dalam 20 hari ada asing akumulasi net buy 129 miliar. Tetapi dalam 60 hari kalau kita trace ke belakang ternyata asingnya ini net sell sebesar 381 miliar. Cukup besar ya. Di sini kita bisa lihat dia cukup besar net sell terus. Dan harga sahamnya juga turun. Dalam sehari dia net sell secara kumulatif sebesar 452 miliar. Baik, itu dia kira-kira Bapak Ibu untuk foreign flow sama saham semen Indonesia. Di sini kita lihat memang baru mulai akumulasi lah dari awal-awal Juli untuk saham SMGR. Baik. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan saham berikutnya hasil voting yaitu MTEK. Kita cek dengan alert EMTK, Elang Mahkota. Kalau alertnya Elang Mahkota ini dia freshnya di akhir April sampai ya akhir April lah, awal Mei dia mulai alert terus. Artinya nih alert yang sudah konsisten naik terus. Ini nggak tahu nih, mungkin sudah tinggi ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pilih. Karena juga kita sudah bahas minggu lalu juga ini. Kita cek dengan Speedo-nya, Speedo EMTK. Untuk MTEK speedometernya berada di zona grid, artinya demand-nya saat ini lebih besar daripada supply. Kita lihat dengan rotasi bintang relatif terhadap komposit untuk penutupan kemarin hari Jumat. Rotasi bintangnya untuk daily-nya ada penguatan momentumnya Bapak Ibu, dia bergerak di zona grid. Konsisten ya, sudah berapa hari, hampir seminggu juga dia mulai menguat ini Bapak Ibu. Sekarang dia momentumnya naik. Oke, kita cek dengan VPA monthly MTEK. Mudah-mudahan kita bisa baca struktur wake off-nya di chart monthly. Untuk monthly, oke. Kita bahas monthly-nya Bapak Ibu karena kebetulan dia memenuhi struktur wake off. Kita lihat di sini ini adalah akumulasi tentu, marking up, dia mulai distribusi untuk melanjutkan. Jadi sebenarnya kalau lihat akumulasi besarnya, ya dia bisa melanjutkan. Maka setelah terjadi ini dia melesat lebih tinggi. Oke, ini berapa ya? Mulai 2019 masuk ke pandemik ya. Jadi ini fasenya di sini. Lalu MTEK-nya naik nih. Monthly mulai 2000 ini disebut dengan marking up. Tentu di sini adalah akumulasi. Sebulan, 2 bulan sampai berapa bulan ini? Setahun malah lebih. Jadi semakin panjang biasanya naiknya lebih tinggi. Ada teorinya itu. Lalu terjadi distribusi. Di sini Bapak Ibu, di sini ada climax dia, lalu dia turun ke bawah. Kalau mainnya di weekly ya tentu bisa beggar lah. Sekarang dia balik lagi di mana akumulasi terjadi, dia balik lagi ke fase akumulasi. Ini marking down, ini masuk akumulasi.
Kalau Bapak Ibu punya di sini bottomingnya berarti 1, 2, 3, 4, mungkin bisa 6 bulan lagi dia akumulasi ya. Jadi kita tunggulah. Untuk mandinya sekarang belum akhir bulan tapi sudah ada sinyalnya sudah hijau dia volumenya. Cuman masih di bawah rata-rata. Kita lihat ke weekly, VPA weekly. Tadi itulah wake off strukturnya, sudah ada satu fase siklus wake off. Mudah-mudahan sekarang benar-benar dia salah. VPA weekly MTech. Dia berada di zona akumulasi. Jadi kalau memang struktur besarnya akumulasi, kita ikut akumulasi itu cocok gitu. Jangan malah siklus besarnya distribusi kita malah beli. Itu alasannya kenapa kita perlu tahu struktur marketnya ya. Oke, ini tadi kita lihat itu, kalau kita lihat di sini adalah distribusi atau redistribusi, lalu di sini ada gap, dia tutup gap untuk turun ke bawah, dia ngambil supply dulu, nah lalu dia turun menyelesaikan siklusnya, turun low. Jadi kita marking down itu ciri-cirinya di sini ada high, ya misalnya kita mulai dari sini, ini adalah low, baru dia harus ada low terhadap high, baru dia turun membentuk lower low. Nah, itu siklus itu terus sampai dia tidak membentuk new low. Di sini disebut dengan selling climax, ya, auto reaction secondary test. Sudah fase A-nya di sini. Nah, ke depan ke sana berapa minggu lagi kita tidak tahu karena belum ada data. Jadi kalau volume price analysis, ya kita lihat price, lihat volume. Kalau nggak ada price dan volumenya nggak bisa dipastikan. Tapi kira-kira dari siklusnya mungkin ini adalah fase akumulasi. Sampai kapan nggak tahu, tapi fasenya sekarang mungkin akumulasi selama 416 ini tidak break. Berarti stop loss wajibnya adalah 416 kurang 2 tick, berarti 412. Ini wajib ya kalau mau main MTech tuh stop lossnya di sana. Weekly tidak ada sinyal, volumenya besar tapi spreadnya kecil ya. Dia naik 1 2 3 4, 4 candle sudah naik ke atas. Dia kalaupun mau koreksi nanti kita lihat di daily swing low-nya untuk naik ke atas. Mudah-mudahan ada demand-nya yang dicari ya. Kita lihat dengan VPA MTech karena turunnya sudah dalam sekali, siklus besarnya sudah terjadi ya. Apa yang menyebabkan dia pas pandemik bisa marking up sebesar itu? Itu juga jadi penasaran. Oke, ini dia daily-nya. Lebih jelas kalau memang fase akumulasinya strukturnya terjadi seperti apa, tergambar di daily ya. Baik, dia high low, low low, berarti ini adalah marking down. Di sini kita cari selling climax, Bapak Ibu. 1 2 3 4 besar langsung, ini disebut dengan selling climax. Dia melanjutkan ke bawah ya. Sini sempat ada last point of supply, last point of support ya, last point of support. Auto reaction secondary test, dia ngetes di sini langsung naik. Di sini kita lihat patternnya membentuk ini disebut dengan low. Ya, di bawah ini low, ini adalah high. Lalu turun sedikit membentuk high terhadap low, lalu membentuk higher high. Lalu dia crawling. Di sini ada supply, ya, di sini ada supply, kena boom, dia masuk turun ke bawah. Dia retest sekali lagi zona ini, disebut dengan double bottom atau kita sebut dengan kalau di wake up itu ini adalah fase sign of weakness, tetapi kalau di weekly-nya adalah auto reaction, secondary test. Dia naik lagi ke atas. Nah, sepanjang ini, kalau dia masih bolak-balik, itu disebut fase akumulasi. Ini sudah lumayan nih ya, dari bulan akhir April, sebulan, 2 bulan, ya cukup lah ya, 2 bulan setengah. Kalau dia break ke atas, itu disebut dengan the best time for buying. The best time for buying. Karena dia nanti akan memberikan second chance to buy, naik ke atas lagi. Itu jadi kenapa dia the best? Nggak perlu waktu lama untuk naik. Kalau kita belinya di sini dia butuh sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bisa setahun ya, kita nggak tahu. Jadi the best time-nya adalah di sini, timingnya tepat di sini. Oke, saat ini sinyal hari kemarin dia katakan pseudo uptrust, sign of weakness. Nah, ini kita belajar juga di volume price analysis. Ada pseudo uptrust dia Bapak Ibu ya. Dia bisa turun dulu, mungkin sampai mid dojian untuk naik ke atas. Pokoknya dia kalau break nanti high ini, maka dia menjadi the best time for buying, tapi dia bisa dulu turun. Sepanjang fase B istilahnya dia bisa ngapa-ngapain aja tuh panjang. Tergantunglah bandarnya apakah sudah cukup intensinya untuk akumulasi barang. Kalau sudah cukup dia akan naik serba tinggi. Kalau belum cukup dia turunin dulu supaya dapat harga murah. Begitu analisanya di fase akumulasi di MTech.
Kita lihat dengan VBP Weekly MTech. Untuk chart weekly VBP-nya, kita bisa lihat di atas adalah, wah ini ada gap ya Bapak Ibu. Inilah yang menekan ke bawah, ini disebut dengan supply saat ini. Supply zone. Jadi yang menyangkut, orang-orang yang beli di sini nih, banyak yang nyangkut Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau kita lihat nanti untuk target jual, Bapak Ibu bisa lihat ini, pullback ke atas, ini ada candle merah. Pas candle merahnya keluar, dia turun terus ke bawah. Jadi kita cari yang garis ini adalah profit taking. Ya TP-nya di sini. Cara-caranya begitu. Kalau mau ke atas nanti yang nyangkut di sini keluar juga pula. Jadi sebelum yang di atas ini keluar, kita keluar dulu sebagian ya. Keluar dulu sebagian, bisa jual 50%. Dia turun. Tapi ini kan ada supply, Ini tergantung Bapak Ibu mau agresif atau konservatif. Kalau nanti agresif, mainnya di daily, target jualnya cukup 500 ke atas ini jual dulu. 10%, 20% kah, sisanya lihat profit line. Terserah ya Bapak Ibu, bebas-bebas aja. Yang penting dalam trading itu yang kita perlukan adalah profit. Kita lihat VBP MTech, kan orang preferensinya beda-beda. Ada yang ya dikit-dikit profit, misalnya 10%, 7%, tidak apa-apa. Yang penting konsisten. Untuk daily-nya, kita lihat sekarang dia berada di zona supply and demand. Karena di sini pertarungan, ada supply, ada demand. Dia turun lagi, masuk ke atas, supply-nya masih ada. Kalau dia berhasil break ke atas, ini ada supply ya. Ini juga nanti kalau ke atas akan tertahan. Ini supply nih. Kelihatan. Nanti kalau di sini tertahan juga, tapi dia berhasil break zona supply ini, maka dia akan melanjutkan ke atas lagi. Targetnya di mana? Kalau di daily, targetnya di sinilah. Di daily tadi di 500-an ini. Ya, ini zonanya. Jadi kalau mau lebih tinggi lagi di sini bisa. Jadi daily lebih jelas. Jadi kalau beli di sini, ini adalah stop loss-nya, target jual bisa di sini, di sekitar 600-an. Ini Bapak Ibu tarik aja garis inilah. Nanti bisa pakai trading view atau apa. Yang penting kita memetakan di mana zona-zonanya. Oke, kita lihat dengan wave MTech. Bagaimana dengan wave volumenya? Jadi Elliott wave itu benar. Thinking in the wave itu benar. Memang saham itu bergerak dalam wave. Tapi kan dia harmonis dengan volume. Jadi kita bisa justifikasi. Nah, lihat ini Bapak Ibu. Turun. Oke, begitu dia bentuk high, lebih tinggi, divalidasi oleh ini. Harmonik dia turun, jangan lebih tinggi dari ini. Dan dia tidak membentuk new low lagi. Jadi dia turun, memberikan pullback, volumenya dia tidak lebih besar saat dia ke atas. Nah, dia bentuk wave baru, divalidasi harmonik dengan wave ini. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, mudah-mudahan dia naik terus. Kalaupun ada koreksi, dia jangan besar-besar, sedikit aja, ya jangan dalam-dalam. Wave berikutnya, volumenya bisa lebih besar daripada wave pullback. Itu harmonik ya. Oke, kita lihat foreign flow-nya. PIF MTech, bagaimana foreign flow untuk MTech? Berikut ini adalah chart foreign flow untuk elang mahkota. Bapak Ibu bisa lihat memang trennya down ya. Dan kalau kita lihat asingnya mostly trennya juga net sell. Sampai ya mana inilah? Ya masih net sell juga, beberapa hari yang lalu juga net sell. Nah, penutupan hari Jumat, Bapak Ibu, asingnya masuk sedikit saja 0,65. Trennya juga masih down. Dan dalam 5 hari asingnya net sell cukup besar 14,9 miliar. Lalu lanjut dia dalam 20 hari ada akumulasi sedikit tapi dikumulatifkan tetap net sell dalam 20 hari 7,7 miliar dia keluar. Dalam 60 hari semakin besar. Asing keluar 57,19 miliar. Dalam 1 hari asingnya keluar minus 63. Jadi kalau kita lihat asingnya ini masih keluar terus ya, walaupun bottoming dia tetap keluar terus. Ini mungkin lokalnya nanti di MTech ini. Baik. Kita lanjut saham berikutnya adalah BTPS. Kita cek dengan alert BTPS. Mudah-mudahan bisa baca strukturnya ya. Alert BTPS juga ini kemarin dia paniknya. Ini panik extreme fear dia. Kalau kita lihat alertnya mid pertengahan April. Tapi mungkin dia mulai bergeraknya kapan ini? 16 Juni ya. Oke, kita baca dulu. Kita cek dengan Speedo. Saya ingat nih, BTPS ini jatuh dalam. Saya dulu pernah tahun lalu membuat trading plan kena stop loss juga.
Speedo BTPS. Kita lihat speedometernya untuk BTPS. Baik, kita cek dengan speedometer BTPS. Speedometernya berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita lanjut dengan rotasi bintangnya. Rotasi bintang untuk BTPS, Bapak Ibu bisa lihat untuk penutupan tanggal 12. BTPS ini berada di zona grid. Dia momentumnya ada meningkat. Power price-nya tidak terlalu signifikan terhadap pergerakan komposit. Oke, kita lihat dengan VPA monthly BTPS. Kita lihat monthly-nya. Aduh, catnya nggak berhasil ditarik dari server ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat sini, dia turun terus ya Bapak Ibu. Nggak tahu kalau dari cat ini dari tahun 2021, tentu ini sebelum-sebelumnya sudah banyak ya BTPS datanya ini karena gagal ditarik aja ini. Bapak Ibu bisa lihat dia low-nya ada di 1000. Dan dia selling climax. Nah, di sini kalau mungkin weekly-nya kita bisa lihat mungkin sudah ada perlawanan. Ya, kita cek dengan weekly-nya. VPA Weekly BTPS. Agak lama ini servernya ya, kenapa ya? Oke, di weekly-nya kita bisa lihat untuk tanggal 12 kemarin Bapak Ibu, ini dia disebut dengan marking down ya, high low, wave-nya seperti ini ya, membentuk new low, sampai dia selling climax. Yang kita cari ada ini disebut dengan dash point of support, selling climax, auto reaction secondary test. Boom, sudah selesai nih untuk fase A dari wake up starternya. Sekarang dia naik ke atas, lihat volumenya. Volumenya dia di bawah rata-rata ya Bapak Ibu. Sementara ini ya dia masih sideways lah kalau di dalam weekly-nya. Walaupun kita lihat dalam 4 minggu terakhir ada terjadi sedikit akumulasi dari kumulatif volume. Sinyalnya dia mengatakan demo indicate strength, tetapi volumenya masih low, masih di bawah rata-rata. Dia sideways saja di dalam berapa hari nih? 2 bulan lah kalau chart weekly. Memang terjadi 2 bulan ini terjadi akumulasinya masih di situ. Kita turun ke daily untuk melihatnya. Jadi kalau di weekly-nya kita bisa melihat fase wake off-nya sudah ada selling climax-nya. Selagi di 1000 itu tidak jebol, aman. Jadi stop loss-nya Bapak Ibu jangan sampai kita dibawa lagi di bawah 1000. Harus ada stop loss di 980. Karena dari mana datangnya stop loss ini? Datangnya dari 1000. 1000 ini low downjian kurangi 2 tick. 1 tick kan 5. Jadi 990, maaf. 990 stop loss-nya. Oke. Mulai 990, 985, 980 itu dijadiin stop loss. Oke, kita ke daily-nya VPA BTPS. Baik Bapak Ibu. Seperti nggak kondusif ini request chatnya lama sekali ya. Saya nggak tahu internet di rumah saya mungkin error. Oke, kita lihat BTPS. Di sini ada gap sedikit, Bapak Ibu. Selling climax dia. Oke, dia mainnya di weekly. Di sini ada sedikit spring. Kalau sudah ada spring, ini kan Bapak Ibu kita tarik. Dia spring ke bawah. Ini dia ke atas. Dia ke atasnya bentuknya bagus juga. Nggak langsung. Dia ada low, adalah high. Ya, ini ada high low. Baru naik high, dia pun turun nanti high low, dia break ke atas, maka strukturnya memang sudah terjadi. Sebulan, 2 bulan, ya 2 bulan setengah atau 3 bulan mungkin cukup. Untuk daily target-target tinggi kita bisa jual di sini lah. Ini paling tinggi ke sini karena di sini nanti kita akan lihat demand-nya semuanya ada di sana. Saya akan coba lagi, kalau enggak kita bikin singkat-singkat saja ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf karena berat sekali narik servernya. Kalau saya cek servernya tidak ada masalah, cuman memang koneksinya tidak stabil aja di server. VBP BTPS karena masih ada berapa saham lagi. Ya, ini ada respon sebenarnya. Kadang berhasil, kadang enggak ya Bapak Ibu. Oke, untuk VBP kita langsung saja. Nah, di sini kita punya supply zone. Supply. Jadi strukturnya memang dia ke bawah, selling climax, auto reaction, secondary test, dia double bottom, ini ada spring sedikit, dia harus break zona ini. Ya, low, high, low. Nah, break ke atas, dia turun lagi memberikan second chance to buy. Nah, nanti ke atas ini Bapak Ibu kalau mau main cepat, mungkin bisa jual di sini. Ini disebut dengan sell mother candle atau ini juga disebut dengan sell mother candle. Saya lanjut aja ya Bapak Ibu, saham berikutnya tadi apa? SMRA, kita cek. Alert SMRA memang agak nggak responsif server. Nah ini dia nggak ada pula.
saya cek time out terus sebentar. Nah, ini SMRA Bapak Ibu. Kalau kita lihat alert SMRA itu freshnya ya kemarin baru fresh dia. Jadi tanggal 5, tanggal 7 dia fresh alert SMRA. Tapi kalau kita lihat tanggal 12 tanggal 7, tanggal 11. Kalau kita lihat tanggal 12 hari Jumat kemarin beruntun sektor properti. Jadi SMRA ini leading duluan. Kita lihat dengan Speedo SMRA mudah-mudahan bisa ya. Ya, bisa sending. Kadang-kadang intermittent ya, kadang-kadang servernya bisa respon, kadang-kadang lama sekali. Nah, Bapak Ibu, saya minta Speedo SMRA nggak dapat, lalu berikutnya saya kasih start, dapat. Jadi koneksinya jelek sekali. Sekarang kita lihat SMRA, Bapak Ibu, SMRA dulu lah. Kita ketik dulu. Speedo SMRA. Kita request lagi. Nah, kita bahas dulu apa yang ada. Untuk SMRA, rotasi bintangnya, dia sudah kemarin bergerak habis panik terbitlah hope di sini. Di sinilah kita lihat bottoming, lalu dia bergerak dengan konsisten. Sekarang dia sudah berada di hope ujung, mau masuk ke grid. Grid kalau dia terus bergerak nggak apa-apa, tapi kalau udah mulai berbelok ke sini, itu artinya mungkin supply-nya masuk, kita harus dapatkan stop loss. Siklusnya mungkin selesai di situ untuk daily. Ini dapat Speedo ya, agak lama memang. Speedometer dia berada di extreme grid. Hati-hati, mungkin dia nanti hari Senin akan ada koreksi sedikit karena dia sudah berada di extreme grid. Oke, kita lihat dengan VPA monthly SMRA. Untuk mempercepat kita minta aja VPA weekly SMRA. Saya nggak tahu yang mana yang dapat. Oh, dapat monthly-nya. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang nggak. Untuk monthly kita lihat Bapak Ibu, ini marking up untuk monthly. Jadi sempat siklus besar Smartcon ini sampai sekitar 2000-an. Di sini mulai ada distribusi, marking down, lalu dia turun ke bawah. Bottoming sempat terjadi di sekitar 300-an ini Bapak Ibu, lalu dia naik, turun lagi ya. Jadi kalau lihat siklusnya di weekly seperti itu. Di akhir 20 setelah pandemik dia sempat meningkat ini volumenya, lalu belum lagi membentuk struktur baru. Kita lihat weekly-nya. Nah, weekly ini nggak dapat pula. VPA weekly SMRA. Request sending. Kadang-kadang putus karena koneksi internet ya. Untuk weekly, volume price untuk weekly kita bisa lihat Bapak Ibu, dia ini marking down, marking down, marking down untuk weekly ya. Kita lihat weekly. Di sini weekly-nya menarik, ada spring. Jadi sebenarnya dia mulai selling panic tuh bolehlah di sini. Kita punya bottoming, auto reaction secondary test dia naik ke atas. Strukturnya sudah terbentuk. Nanti kalau the best time for buying untuk weekly adalah garis ini. Dia turun ke bawah, weekly-nya ada spring. Nanti di daily ini mungkin menjadi struktur baru. Auto reaction secondary test. Nah, dia akan tes lagi. Stop loss-nya berada di sini. Karena ini akumulasinya mulai April ya, hampir setahun lebih. Mungkin mudah-mudahan dia sudah bisa membentuk struktur baru untuk ke atas. Oke. Untuk daily kita lihat 750 bisa jadi target. VPA SMRA. Oke, responsif kadang-kadang. Oke, kalau lihat di daily, ini tadi kita macam spring, dia spring itu hajar bom gitu ya. Dia naik ke atas, biasanya dia nggak turun lagi, dia akan ngambil demand sebelah di sini, dia tes sekali lagi, sudah. Ini demandnya ada di sini, tidak ingin turun lagi. Dia sudah break Bapak Ibu, tapi kita lihat strukturnya. Strukturnya, di sini low-nya, ini high-nya, sedikit high low, nah ke atas. Kalau bentuk seperti ini dia harus turun dulu. Supaya mendapatkan high low, pas dia turun ini kita kalau mau masuk SMRA bisa buy on weakness. Volumenya kumulatifnya meningkat. Hari Jumat kemarin dia membentuk high, tapi dia divergen ya Bapak Ibu, malah dia volumenya lebih turun dan di sini dia mengatakan ada tune. Oke, itu dia daily-nya Bapak Ibu, sinyalnya ada bullish effort to rise, bullish sign, volumenya besar, spread-nya besar, upper side juga. Apalagi ya? Itu dulu lah Bapak Ibu, kita lihat setelah SMA tadi kita tambah ESA ya, ada tambah satu lagi, ini ESA kita tambah. Kita cek alert ESA. ESA ini alertnya
Oh, dia keluar terus ya Bapak Ibu. Naiknya sudah tinggi. Kalau begini naiknya sudah tinggi. Kita lihat alert terus. Fungsinya apa? Fungsinya berarti Bapak Ibu menaikkan stop loss-nya. Tanggal 7 dia alert, tanggal 10 dia alert lagi. Kita lihat dengan Speedo ESA, mudah-mudahan dapat. Kalau nggak langsung ke price. Kita lihat Star ESA. Nggak tahu mana yang dapat nih. Kadang-kadang dia putus tengah jalan karena koneksi internetnya lagi kurang bagus. Baik, kita dapat Speedo ESA. ESA penutupan tanggal 12, dia berada di zona grid. Artinya demand ESA lebih besar daripada supply, sahamnya mudah-mudahan terus bisa naik. Kita tunggu Star ESA belum dapat. Rotasi bintang ESA untuk time frame daily, Bapak Ibu bisa lihat dia bergerak habis panik terbitlah hope. Di sini dia memang di zona panik, tapi arahnya mulai ke hope. Cuman terjadi deselerasi ya relatif terhadap composite, bintangnya memendek. Artinya demand-nya tidak cukup kuat secara relatif untuk melanjutkan secara signifikan, atau karena composite juga kemarin ditutup positif ya. Tapi nanti Bapak Ibu cek weekly-nya, kalau udah keadaan si internetnya membaik, ini mudah-mudahan bergerak ke atas terus. Oke, itu dia belum dapat. Untuk monthly, ESA ini kalau kita lihat monthly dari tahun 2015 dia nggak kemana-mana nih Bapak Ibu, tapi sudah ada indikasi high, low, high, high. Dia struktur lebih satu, karena dia mau menaikkan struktur lebih besar, dia ngambil lagi demand di sini. Nah, dianggap fase ini adalah fase persiapan kumulatif, maka dia naik ke atas. Boom, ini buyer jadinya ya ESA sejak tahun 2020. Pandemic, low, high, high, low, ke atas terjadi distribusi. Lalu ini redistribusi, dia membentuk struktur baru. Mantul di 480. ESA kita lihat dengan VPA weekly ESA. Itu monthly-nya, kita cek weekly-nya. Nah, dapat ya untuk weekly ESA di tahun 2020 tadi kita lihat bottoming, lalu dia Oktober 2021 dia naik high, low, high, high. The best time for weekly, the best time for buying untuk weekly, dia turun ke bawah, berarti nanti ini menjadi zona demand mantul ya dari zona-zona ini, karena dia second chance to buy, baru naik ke atas, zoom ya. Karena dia berapa minggu naiknya sangat agresif, turunnya juga dalam. Nah, dia tidak berhasil membentuk new high, maka selesailah dia di sini. Bentuknya, patternnya tergantung mana yang jebol. Lalu jebol ternyata di sini, bem. Di sini menjadi sell, baru dia sideway. Nah, menariknya kalau di weekly Bapak Ibu, kalaupun dia ini sideway, dia mantul dulu di zona ini karena ini adalah demand-nya di sini ya, yang tadi saya sampaikan the best time for buying. Dia retest lagi, dia sepertinya akan membentuk new trend. Di sini dia tes di 500, dia tidak membentuk lebih rendah, atau 500 berapa ini ya, yang ini tidak lebih rendah, dia membentuk pattern baru. Tapi walaupun belum sempurna ya, ini adalah low, ini adalah high, ini adalah high low. Coba tes ke atas high, tapi dia ternyata supply-nya masuk, tekan lagi tidak berhasil close di atasnya, cuman volumenya sudah meningkat. Oke. Lalu kalau untuk trend following Bapak Ibu, sinyal indikasi pertama itu adalah ini di sini ya, di sini hijau semua. Ini juga. Ya, sudah ada sinyal awal, cuman dia retracement sedikit, jadi sudah retracement. Kalau di weekly stop loss-nya udah di sini kelihatan nih, retracement ini adalah stop loss-nya, tinggal dia naik lagi ke atas ke sana ya. Oke, kita lihat daily. Daily-nya sudah dapat ini Bapak Ibu. Apa yang terjadi di daily? Ini adalah selling climax, auto reaction secondary test. Dia tes semacam spring di sini, syaratnya dia tarik ke bawah, volumenya harus besar. Rebound lagi ya, dia besar ke atas. Kan tadi tarikannya ini bisa dilihat, dia coba retest sekali lagi, tidak berhasil, membentuk new low. Nah, ini bisa ditarik menjadi the best time for buying lah kalau untuk daily, second chance to buy, baru dia rutin ke sana. Untuk daily, the best time for buying-nya di sini, dia retest lagi ke bawah, mengambil demand di bawahnya lagi, tapi nggak dapat. Dia naik terus ke atas, retest lagi. Nah, sekarang dia sedikit ada coba naik ke atas, tapi ranging dia kalau lihat di sini ya, trennya tidak membentuk pola. Kalau dia tidak berhasil membentuk new high, close di atasnya, mungkin ini adalah sudah siklus akumulasi kalau di daily ya, distribusi maksud saya. Nanti kalau dia close kembali lagi ke bawah 740 dan turun di bawah, mungkin ini adalah distribusi dia. Nah, dia biasanya akan turun lagi mengambil zona demand yang berada di bawah ini.
Kalau daily seperti ini, karena dia tidak berhasil close dan ini ada sinyal daily-nya adalah sign of weakness ya, semacam uptrust. Tapi dia tidak signifikan. Oke, saya rasa cukup sekian ya Bapak Ibu. Mohon maaf karena jaringan internet di server dan di rumah saya tidak baik. Saya sudah coba retrace berkali-kali, time up terus, ngeping juga dia time out terus ke Telegram. Semoga tetap bermanfaat. Mohon maaf sekali lagi. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.